Ada pesan yang didapat dari tewasnya seorang diplomat yang viral saat ini, yang dengan kondisi aneh terlilit lakban serta terkunci dari dalam seolah kematiannya bunuh diri. Dan secara kriminolog ini merupakan sebuah modus atau pesan yang ditinggalkan oleh pelaku agar semua tutup mulut. Untuk lebih jelas kita simak video berikut ini. Ini meninggalkan misteri, karena misterinya ini adalah apakah penggunaan lakban itu semacam pesan yang sengaja dilempar, kalau lu macem-macem gua bungkam nih dengan cara kayak begini. Korban, siapa namanya Pak Daru tadi ya, Pak Arya. Arya Daru. Arya itu kan mulut wajahnya dilakban. Nah ini bagi kalangan kriminolog disebut sebagai simbol pembungkaman. Pembunuhnya ini sedang mengirim signal dan pesan. Jadi pesannya lu bicara, gue timpe. Gue bungkam lu nih. Pola pembunuhan seperti ini biasanya disebut sebagai lock room mystery. Dalam berbagai tulisan teori kriminologi. Dalam teori kriminologi. Kenapa? Karena dia sebenarnya lock room mystery itu dia sedang mengirim pesan simbolik. Jadi si pelaku itu sedang mengirim pesan simbolik. Lock room mystery itu. Maka kemudian yang harus dibaca pakai teori-teori pembunuhan polanya itu yang paling dibaca pertama kali itu adalah bagaimana kejahatan itu dilakukan. Itu kan mesti lihat. Tadi dijelaskan bahwa korban siapa namanya Pak Daru tadi ya, Pak Arya. Arya Daru. Arya itu kan mulut wajahnya dilakban. Nah ini bagi kalangan kriminolog disebut sebagai simbol pembungkaman. Lagi dibungkam nih Pak. Dan pesannya kepada orang lain ya melalui korban itu yang bicara dan membocorkan informasi ini kayak gini nih. Warning ya, semacam warning. Pasti diplomat tahu lah, masa nggak tahu. Ya saya harus pura-pura. Tapi itu juga kan teorinya ngomong kayak gitu. Teorinya. Dan teman-teman di kepolisian pasti juga jago-jago. Jago lah. Nah apalagi sebenarnya kalau benar bahwa Arya sedang terlibat dalam melindungi warga negara dalam kasus TPPO dalam kaitan dengan Kamboja gitu ya, atau di tempat lain kita nggak ngerti, maka ini menjadi semakin relevan untuk melihat pola ini. Apakah pembunuhnya ini sedang mengirim signal dan pesan. Jadi pesannya lu bicara, gue timpe. Gue bungkam lu. Saya nggak berani mendahului. Biarlah yang bermenang aparat. Tapi yang kedua nih Pak yang menarik itu disebut dengan setting ruang terkunci. Jadi ini kan kita kan kayak lagi dikasih teka-teki. Kalau jejaknya nggak ada, kemungkinan besar dia bunuh diri nih. Lagi mau dibikin seperti itu kan. Atau sebenarnya apa? Jadi ini keahlian profesional dari pelakunya yang tidak meninggalkan jejak. Dia kan ingin membuat skenario, fake skenario. Seolah-olah ini pasti bunuh diri. Nggak ada orang diri. Yang tahu gitu. Karena kan ternyata tadi Bapak bilang kan, pintunya terkuncinya dari dalam. Jam 9 malam dia masih berkomunikasi dengan istrinya. Terus dia pesan makanan melalui Gojek atau GoGrab. Wah ini namanya semua kita sebut nih Pak. Maksudnya dia bayar ke kita nih. Terus udah gitu jam 5 pagi ditelepon istrinya karena mereka biasa berkomunikasi pagi, tapi tidak ada. Sehingga kemudian pembunuhan ini tidak akan mungkin terbongkar kalau istrinya tidak menyuruh satpam untuk membongkar ininya. Nah itu sebenarnya jadi yang kedua tuh yang tadi bilang dia sedang mengirim apa yang disebut dengan skenario palsu. Seolah-olah ini bunuh diri. Dari tim Pusdin Mabes Polri untuk membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Nah sementara prosesnya masih dalam proses penyidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Gitu kan. Sejauh ini sudah ada berapa saksi Pak yang diperiksa? Ya, sejauh ini
yang kita saksi yang udah periksa ya ada 5 ya. Yang pertama penjaga yang pertama kali memberitahukan kepada kita bahwa korban tidak bisa dihubungin ya. Kemudian karena penjaga ini takut, akhirnya penjaga ini membawa tetangganya untuk sebagai saksi, ya kan. Kemudian istri korban sudah, kemudian rekan korban sudah. Gitu. Pak, sejauh ini Saya terus terang prihatinnya itu sebagai diplomat senior ini melihatnya bahwa memang agak diabaikan kita. Ketika di luar negeri kita tuh maksudnya para diplomat itu dilabeli sebagai diplomat dengan paspor diplomatik, dengan paspor hitam, dengan perlindungan dari konvensi Wina ya. Namun ketika kembali ke tanah air, kita kembali dalam induk yang berstatus ASN. punya masalah dengan orang pihak luar atau seperti apa Pak? Atau mungkin karena kan penemuannya juga dia ditemukan sendiri ya Pak? Atau mungkin memang ada tekanan dari pihak luar atau seperti apa Pak? Nah betul, jadi inilah yang sedang kita lakukan Mas. Ya. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri. Tugas-tugas diplomatik itu sebagiannya adalah tugas-tugas yang ada dalam operasi senyap. Bisa menyangkut soal rahasia-rahasia tertentu yang berkaitan dengan kebijakan negara. Tapi bisa juga kejahatan-kejahatan tertentu yang tidak mudah diumbar sembarangan. Dan kejahatan-kejahatan itu bukan kejahatan-kejahatan biasa. Karena salah satu fungsi dari diplomat adalah perlindungan warga negara yang ada di luar negeri. Nanti kan kita akan satukan, akan kita padukan dengan hasil otopsi. Apakah obat-obat ini minum atau gimana kan gitu kan. Nanti kita lihat gitu. Sementara Pak, itu. Dari ahli-ahli yang dipanggil nanti siapa aja Pak ya? Mengingat kan sempat ada mulai muncul soal dugaan seksual asfiksia, kelainan dan lain-lain gitu Pak. Di kasus ini. Sementara kita ahlinya nanti ahli digital ya, CCTV itu kan. Oh, CCTV. Ahli digital CCTV sama ahli forensik aja nanti apa? Otopsi gitu. Otopsi. Dia pernah terlibat dalam kejahatan yang menyangkut TPPO, tindak pidana penghilangan orang. Dia terlibat untuk melindungi warga negara. Ada banyak mafia di situ. Dan kita sudah sering mendengar Kamboja adalah salah satu wilayah di mana TPPO-nya paling tinggi dan korbannya adalah orang Indonesia. Jadi kita akan kulik kejahatannya itu sendiri melihat korbannya dan dalam kaitannya dengan diplomat. Sidik jari yang di Lakban itu. Sementara masih diproses nih. Tadi dari Mabes Polri, Presiden masih melakukan ini lagi. Ya, kita aja rekan-rekannya. Sidik jari siapanya udah ketahuan Belum, masih kan barusan masih diproses. Ada Pak, untuk olah TKP tadi itu yang dicek apa aja masih sidik jari? Yang dari Mabes itu hanya cek barang-barang aja. Ini meninggalkan misteri. Karena misterinya ini adalah apakah penggunaan lakban itu semacam pesan yang sengaja dilempar, kalau lu macem-macem, gue bungkam nih dengan cara kayak begini. Atau apakah situasi di mana tempat yang harusnya bisa dilacak jejak-jejak kejahatannya ini seolah-olah bersih. Apakah penjahatnya profesional? Pengusutan kasus kematian diplomat Kemenlu diminta hingga tuntas. Pemerintah didorong turut bertindak terkait kematian diplomat Kementerian Luar Negeri ADP umur 39 tahun yang ditemukan dengan kepala terlilit lakban anggota Komisi 1 DPR RI Sarifah Ainun Jariah mendesak Polri membongkar kasus kematian ini hingga tuntas. Politisi PDIP juga meminta kepolisian segera mempercepat visum, mengoptimalkan pemeriksaan TKP dan forensik digital serta berkoordinasi intensif dengan Kemenlu. Sementara anggota DPR RI fraksi PDIP Perjuangan lainnya, Judiko Siahaan, mendorong pemerintah lebih memerhatikan hunian pejabat termasuk hunian diplomat.
Dia menyampaikan duka cita atas meninggalnya ADP yang tewas secara tak wajar. Ia juga menyinggung sepak terjang ADP selama pengabdiannya di dunia diplomasi dan advokasi Indonesia, khususnya dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang.